Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah. Saya seorang guru kimia di SMA Negeri 1 Makati Jaya, sekaligus mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Lampung. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi ujian kinerja. Berikut videonya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ulang lagi ya ibu salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Nurul Hidayah. Kita belajar kimia lagi hari ini. Baik. Gimana kabarnya? Baik. Sehat. Oke, kalian nanti skill ya, perkemahan ya. Jadi maklumlah kalian masih pakai baju. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Masuk semua, Bu, tapi itu lagi beresin tenda. Oh iya. Ini izin ya? Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan dibikin di kelasnya. Mari kawan, sebelum kita mulai kegiatan di pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu tahu kalian habis melaksanakan perkemahan, jadi badan lelah. Tapi Ibu harap semuanya tetap semangat ya. Ibu mau cek dulu, cek semangatnya. Selamat pagi. Pagi. Lagi semangat pagi. Pagi. Oke, baik, terima kasih. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai keseimbangan kimia. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat tentang keseimbangan kimia? Keseimbangan kimia? Ya silakan lihat. Keseimbangan kimia adalah saat dua benda reaktan dan masuk hadir dalam konsentrasi yang sama. Konsentrasi yang sama. Betul, terima kasih Ferdi. Ada yang bisa menambahkan? Tadi masih ada yang kurang dikit. Selain konsentrasi, apa lagi? Laju. Angkat tangan dulu. Angkat tangan. Apa lagi? Dan lajunya tetap. Oh, laju reaksinya tetap. Oke, bagus. Terima kasih Kak Karti. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ada lagi? Enggak, baik. Oke, kalau tidak ada, nah tadi disampaikan oleh Febri Adrian dan Kak Karti bahwa keseimbangan kimia itu ciri-cirinya adalah konsentrasi dan laju reaksinya tetap. Tetap itu bukan reaksinya berakhir, tapi tetap berlangsung dengan konsentrasi dan laju yang sama. Kemudian bagaimana cara meneruskan persamaan reaksi? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ada panah bolak Ada apa? balik. Baik, ada panah bolak-balik. Kemudian, oke, hari ini kita belajar mengenai pergeseran keseimbangan kimia. Tujuan pembelajarannya bisa dilihat di depan. Ini tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti proses pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan dan penerapannya dalam industri. Sebenarnya pergeseran keseimbangan ini ada dalam kehidupan kita, yang kita teliti, kemudian merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mengenai pergeseran arah keseimbangan dengan benar, serta mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan kejujuran. Nah, ini kita akan melakukan percobaan. Jadi nanti diharapkan ada kerjasamanya, kemudian kejujurannya dalam mengamati hasil percobaan, kemudian
kemudian bisa berpikir kritis dan kreatif. Mengapa sih penting belajar pengaruh konsentrasi terhadap pertimbangan? Bisa dilihat di sini ada apa? Ini apa ini kalau ini? Ini ada tanaman, ada matahari. Ini? Baik. Jadi salah satu kenapa penting mempelajari pengaruh konsentrasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi reaksi. Contohnya pada bidang industri pembuatan amonia dan pada proses fotosintesis. Nah, lambang paru-parunya ini adalah untuk siklus oksigen dalam tubuh. Kalian kan bisa merasakan sendiri bagaimana rasanya bernafas di ruangan terbuka yang banyak pepohonan, kemudian bagaimana rasanya bernafas di jalan yang penuh polusi, ya. Nah, itu salah satu konsentrasi. Garis besar pembelajarannya yaitu mengamati fenomena, kemudian mendiskusikan masalah, merancang percobaan dan melakukannya, kemudian mengasosiasi, membandingkan hasil percobaan dengan teori ini, kemudian menyimpulkan. Tapi sebelum kita mulai merancang percobaan, silakan lakukan tes dengan mengklik link yang sudah Ibu kirim ke grup. Boleh pakai kamu, boleh pakai Google Form. Nah, karena kemarin Ibu tanya kalian ada yang bermasalah dengan kamu, jadi Ibu kirimkan linknya dengan soal yang sama ke Google Form. Silakan. Google Form. Ada ya di grup tadi udah dikasih? Ya. Sudah nggak? Kamu juga. Nama aku siapa? Nyuruh. Baik, sudah terkumpul jawabannya. Oke, kita lihat dulu ringkasannya. Nilai yang diperoleh ada yang dapat 100, ada yang 80, ada yang 60. Coba kita lihat kesalahannya di mana ya. Ini jawaban pertama, ada yang jawab tidak. Oke, siapa yang jawab tidak? Oke. Kemudian yang ini selalu bergeser ke kanan, satu orang menjawab tidak, berarti bergeser ke kiri juga. Oh, salah. Ya. Benar ya jawabannya? Ketika ke kanan, ini kanan ya maksudnya. Artinya jumlah korban bertambah. Jadi Ibu anggap hampir rata-ratanya udah ada pengetahuan awal semua ya. Kita lanjut lagi. Coba kalian amati dulu fenomena pada LKPD kalian masing-masing. Silakan dibaca. Ya. Ada berapa di situ contoh fenomena yang diberikan? Ada 4. Baik. Ada keseimbangan dalam mulut, kemudian pengaturan pH darah, kemudian siklus oksigen dan fotosintesis. Bagaimana sih keseimbangan dalam mulut itu? Silakan dibaca. Kemudian silakan diidentifikasi masalahnya bersama rekan kelompok. Silakan berdiskusi ya. Ini mana LKPD-nya? Jadi kan ada cara menjelaskan masalah. Berdasarkan teman-teman, silakan ada pertanyaan kamu baca. Jadi kan ada yang karena misalnya
Silakan yang mau menyampaikan identifikasi masalahnya, angkat tangan silakan. Oh, silakan Dewi. Ada Dewi yang bisa ngomong. Mengapa ada reaksi ke kanan ke kiri? Ada reaksi ke kanan ke kiri. Boleh. Maksudnya ke kanan ke kiri itu bergesernya. Oke. Ya, terima kasih Dewi. Ayo ke teman-teman lain bagaimana? Ya. Siapa? Ya. Apakah respirasi bisa digunakan oleh tubuhan? Oke, baik. Terima kasih Novi. Tiara. Dari syukur. Oke, tadi sudah identifikasi masalah. Baik, kita ambil bagian pokoknya ya, karena kita akan merancang percobaan. Jadi, kita simpulkan masalah yang akan kita bahas adalah mengapa terjadi pergeseran keseimbangan ke kanan dan ke kiri. Maksudnya apa, gitu ya? Nah, sekarang kita akan merancang percobaan. Ada wacana di LKPD kalian. Bagas dan Edi ada di sini. Ada. Jadi di sini membuat wacananya Bagas dan Edi merupakan peserta di kelas 12 MIPA. Sambil dibaca ya LKPD-nya. Kedua peserta di sini diberi tugas melakukan penyelidikan mengenai pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran arah keseimbangan dengan cara percobaan. Bagas dan Edi menyiapkan alat bahan yang digunakan untuk percobaan. Di antaranya ini ada larutan yang akan dianalisis, yaitu ESCN2+ yang ditambahkan dengan FCl3, KSCl dan NaOH. Ya, jadi besi, kemudian ada potasium dan NaOH. Masing-masing sebanyak 2 tetes. Kalau 2 tetes sampai belum kelihatan bisa ditambah lagi 3 tetes, 5 tetes. Kita ambil 3 tetes saja biar agak banyak. Di mana larutannya dibuat dari larutan FCl3 dan KSCl masing-masing tetes dengan 25 mili Aquades. Dari wacana ini variabel kontrolnya apa? Variabel kontrol dari rancangan tadi apa? Variabel kontrol yang masih ingat? Yang tetap. Iya benar, 25 mili Aquades. Terus apa lagi Adi? Ditambah KSCl dan apa sebut? FeCl. Benar Ardi, terima kasih Ardi. Nah, campuran larutan dari Aquades, FCl3 dan KSCl ini merupakan larutan induk. Nanti dibagi lagi beberapa, kemudian masing-masing ada yang ditambahkan FCl3, satu lagi ada yang ditambahkan KSCl, kemudian satu lagi ditambahkan NaOH. Yang terakhir baru tambah Aquades lagi. Oke,
Jadi variabel kontrol yang tadi benar yang disampaikan Ardi adalah Aquades, FPCL3 dan KSTM sebagai larutan induk ya. Kemudian variabel bebasnya adalah penambahan FPCL3 dan KSCM. Kemudian variabel terikatnya adalah apa yang dihasilkan dari percobaan nanti. Kalimat terakhir pada ini adalah warna larutan. Berarti variabel terikatnya nanti adalah warna larutan. Silakan dirancang dulu prosedurnya. Silakan sudah tulis dulu. Silakan ditulis dulu prosedurnya gimana, alat-alatnya apa. Sama ini juga terus. Gimana? Ada masalah? Tidak. Bisa ya? Jadi kalian buat rancangannya dulu, prosedurnya gimana? Kalau ada yang ini, nanti dicatat. Sudah selesai semuanya membuat rancangan? Sudah. Baik, kalau sudah diminta kelaskan kelompok 1 untuk mempresentasikan alat yang akan digunakan. Prosedurnya dulu deh. Prosedurnya dulu. Ini. Jangan, yang lain. Yang lain tolong memperhatikan ya. Prosedurnya. Ya, prosedurnya saja. Ambil alat dan bahan yang sudah disiapkan oleh guru. Masukkan 25 ml Aquades ke dalam gelas kimia. Aduk larutan sampai warnanya tetap homogen. Kemudian bagikan larutan sama banyak ke dalam 5 tabung. Pertama digunakan sebagai pembanding warna. Pada tabung lain tambahkan 1 tetes KSN 1M. Pada tabung 2 1 tetes larutan FPCL3 1M. Pada tabung 3 1 tetes NaOH 1M. Pada tabung 4 akan mengikat Fe3+. 5M Aquades ke dalam tabung. 5 ml Aquades ke dalam tabung. Guncangkan keempat tabung 2, 3, 4, dan 5. Guncangkan sampai larutan homogen dan bandingkan warna larutan pada tabung masing-masing dengan warna larutan pada tabung 1. Baik, terima kasih Kak Karti sudah menyampaikan rancangan prosedurnya. Bagaimana kelompok lain? Tanggapannya? Kelompok lain? Secara garis besar sama? Baik. Jadi dari 25 ml Aquades ditambahkan dengan KSCL dan FPCL 3, masing-masing berapa tetes? 3. Kemudian larutan itu dibagi menjadi 5 ya? 5 masuk kemana itu? Ke tabung masing-masing. Kalau 25 ml Aquades dibagi 5 tabung berapa kira-kira? 5 ya, walaupun nanti ada lebih 3 karena tadi sudah ditambahkan dengan 3 tetes FPCL3 dan KSCM ya. Setelah dibagi 5
masing-masing tabung, yang tabung pertama itu dikasih apa? Tidak dikasih Oh, apa? tidak dikasih apa-apa. Baik, terima kasih Ardi. Benar ya, kompak semuanya ya. Jadi tabung pertama ini sebagai pembanding. Ya, tabung pertama sebagai pembanding. Tabung kedua dikasih apa? KSCN ya. Kita samakan ya semuanya. Baik, tabung kedua ditambahkan KSCN berapa tetes? 3. Baik, tabung ketiga ditambahkan dengan ECL3. Boleh. Baik. Kalau ini dulu mau ECL3 dulu bisa. Berapa tetes? 3. Tabung keempat tambahkan apa? Kelompok kalian tambahkan apa? Tabung keempat. Tadi sudah KSCN, KSCN 3, yang keempat dikasih apa? Aku aja siap ini. Oh, NaOH dulu apa Aquades dulu kita sepakati? Aquades. Oh, NaOH. Ya, tabung keempat kita sepakati, kita tambahkan dengan NaOH ya. Berapa tetes? 3. Kalau misalnya ada yang beda dikit, silakan diperbaiki prosedurnya. Tabung kelima tabung terakhir kita tambahkan apa? Aquadesnya 3 tetes juga. Kita sepakati ya. Nah, kalau kita sudah tahu prosedurnya, otomatis kita juga bisa menentukan alat dan bahannya. Alatnya ada apa aja? Silakan kelompok yang nanti alatnya apa saja? Alat 52 tabung reaksi. Dan berdiri. 52 tabung reaksi. 2 gelas kimia 70 ml. Gelas ukur 5 ml. Gelas ukur 25 ml. Batang pengaduk 1 rak tabung reaksi. Bahan Bahannya nanti kelompok lain. Terima kasih Hati. Bagaimana kelompok lain? Alat bahannya jumlahnya sama atau ada yang berbeda? sama-sama Bu. Oh, ya, secara mudah. Tabung reaksinya masih kita pakai 5. Kalau tabungnya 1, kemudian ada gelas ukur untuk mengukur 25 ml Aquades, maka kita gunakan yang ukurannya 25 juga. Ya. Kemudian kalau nanti mau dibagi menjadi 5, maka kita gunakan gelas ukur yang umum ini biar lebih akurat ukurannya. Kemudian ada namanya apa tadi? Batang pengaduk. Oh, kemudian gelas kimianya ini lagi. Dan kemudian bahannya silakan sampai berapa? 30 ml Aquades, 3 tetes larutan KSCN, 3 tetes larutan FNC 13, CL. 3, 1 tetes larutan NaOH. Oke, kita sepakati memang tadi alat bahannya ada Aquades, KSCN, FCL3 dan NaOH. Masing-masing itu ada 3 tetes ya. Nah, sekarang kita lakukan percobaan. Semuanya siap? Siap. Baik, kalau siap janjian aja biar tertib ya. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Perwakilannya boleh. Ya, diingat prosedurnya apa tadi? Pipetnya jangan dipindah-pindah ya. Nggak boleh berubah. Kalau kurang atau lebih silakan gunakan pipet atasnya. Kita lihat kalau mau lihat ini gimana caranya. Kalau lihat.
Ya, udah pas ya. Kemudian apa lagi? Temannya bisa bantu boleh, silakan. Ingetin gitu kan kalau ada yang lupa. Ayo yang di belakang silakan ke depan ambil aquadesnya. Nakanya apa? Rasa dari yang kamu buat. Coba satu orang kesini, bacain. Jadi temannya apa? Dan geser. Iya. Dan kamu pertama apa? Tadi sudah disepakati berapa? Ini sampai ini. Iya betul. Ada 25 kan sih? Ini rekamannya satu kali. Habis sudah itu terus dibagi menjadi rata. Dari sambung. Lagi 5. Oh, ambil dekat atas lagi ya. 5. Kalau kayak gitu kamu pulang lagi. Pipanya jangan ditukar ya. Ya ujian ya Pak. Itu dalam video. Apa yang lainnya berapa? Nah, kelebihan ya. Nah, ini ya. Nanti pipetnya jangan digabung, ya. Ya, jangan balik gabung. Kelebihan ya. Nanti kalau pencet dari luar, jangan buka. Ya. Kamu kalau lihatnya di mana? Ya. Cekungan itu kan? Cekungan itu. Ya belum. Oke. Ini channel H. Ini buat beta aku seri. Dibagi-bagi, baginya gimana? Diukur dulu dong Sri. Ini 5, berarti paling atas. Kalau ini 10. Gimana kan Mas? Gitu. Kamu dari tadi lama kalau kayak gitu. Iya. Tuang dulu kalau dari Tumpang. itu pipat dari mana? Jangan campur ya. Aku
lama Sri. Caranya gimana Sri? Taruh dulu di pegang. Oh biasa nggak dipegang. Sini angkat sedikit daripada ini. Kalau misalnya takut dikit lagi pakai kita lagi nah, kalau kamu mestinya ya gini loh cara itu biar nggak tempat-tempat ini buang kali ini ya sumpah ini lagi miring dikit nah meminimalisir tumpahan banyak kali dibilangin pencet di atas dulu baru ada nih. Ini. ya dia matiin dicatat dibahas ya. Yang belakang juga sudah belum yang belakang ini ya? Ya. Di bawah kalau mengukur di bawah ini ya. Nah, tulisan kurang ya. Ini apa ini Bu? Ini ikut lagi sih. Ya. Kalau materialnya Dewi kau nak masuk itu sampai besok. ya kalau terakhir langsung aja masuk ke sini besok. Kalau terakhir langsung aja masuk ke sini. Nah, masuknya langsung sebagai pembandingan ya. Ini satu ini hasil pengamatan dan terus coba buka dulu. Yang mana yang jadi tabung pembandingnya yang mana? Ini tabung 1, tabung 2. Berarti ini sampai 5. Diisi kan apa? Ya, yang kedua, ini warnanya apa? Gimana? Dibandingkan dengan tabung pembanding tabung 1. Berarti warnanya apa? Terus kalau saya dibandingkan dengan ini, mana? Tabung 3 lebih dekat daripada yang 1 kan? Jadi buat kita yang ini berarti warnanya lebih muda. Kalau ini sama berarti akan berarti tabung 4 sama tabung 2 ya. Oh iya, ini bahan ajar yang sudah Ibu bagi. Ini adalah untuk membantu kalian mengisi alfabetnya ya. Gimana sudah dapat? Reaksinya? Reaksinya? Pertama reaksi kenapa tidak ditulis? Nah, tulis dong ya. Ini pertama Tidak bisa disini. reaksi hari ini?
Ya, keseimbangannya mana? Keseimbangan. Itu jadi bahan aja tuh digunakan ya, materinya tuh digunakan. Kita yang kenal nggak? Jangan campur dulu, itu mau bahas sedikit. Coba kalian perhatikan tabung yang merah, tabung yang sama. Ada yang mengendam nggak? Ada. Artinya apa? Yang warnanya agak hijau tadi FeCl3 kan ya? Ketika diteteskan dengan NaOH, OH tadi yang warna tadi mengikat ion Fe, makanya terpisah ini dengan Fe. Yang di bawahnya adalah yang besi. Frequensi tadi kita sudah mengasosiasi menjawab soal dari KPD. Ibu minta dari kelompok yang di depan dulu, silakan dibacakan hasilnya. F13AQ tambah SN. Ya. Hasilnya apa? Hasilnya namanya persamaan reaksi, ada reaktan, ada produk. Oke. Kamu boleh nulis hasilnya. Oke. Mungkin kelompok lain boleh? Silakan lihat. Hasilnya FeSCN3+AQ. Oke. Bagi. Terima kasih Ria. Kelompok lain sama kah? Atau ada yang lain? Sama. Ditulis udah hasilnya, produknya tulis. Atau hanya reaktan saja kalau ditulis? Ada tanda barangkali? Ya. Yang namanya persamaan reaksi itu pasti ada reaktan, ada produk ya, dan ada anak-anaknya. Karena ini keseimbangan, maka warnanya bolak-balik. Nanti dibenerin ya. Kemudian yang nomor 2 tadi jawabannya apa? Pertambahan dengan FeCl3 dan warnanya lebih tua. Ya, ditambahkan dengan NCl3 warnanya lebih tua. Yang lain sama? Atau kalimatnya yang lain boleh ditambah? Coba. Yang ini mau menyampaikan pendapatnya, kalimatnya lebih bagus boleh, silakan. Aku juga ada Pak. Oke, aku tanya kelompok ini dulu, nomor 2. Gimana? Menurut pernyataan Purwoko, jika warna suatu tabung yang telah diteteskan larutan lebih tua dibandingkan dengan tabung pembandingan atau sistem bereaksi diperbesar, berarti bahwa keseimbangan bergeser ke kanan. Kanan. Titik Oh iya ya. Baik, terima kasih Fari, kelompok kalian ini mengambil sumber yang ini ya, berdasarkan penelitian ya tadi Boyat ya. Dari penelitian namanya Purwoko tahun berapa? 2016. Oh kalian juga dapat ya? Oke. Sama jadinya. Atau ada yang ingin tambahkan silakan? Hah? Ya, yang berapa sama? Gimana yang silakan jawabannya nomor 2? Sama kan? Ya, sekarang kita bahas yang nomor 5 ya. Nomor 5 berdasarkan jawaban di atas. Kemanakah arah reaksi keseimbangan bergeser bila larutan FeSCN2+ ditambahkan FeCl3 dan FeSCN? Yang pertama, kalau ditambahkan FeCl3, arahnya kemana? Kanan. Kanan kenapa? Karena
Karena FeCl3 ini adalah reaksi kan tadi reaktannya. Ketika suatu reaksi ditambahkan reaktan, maka keseimbangan akan berarah ke kanan. Tetapi kalau produk yang ditambahkan, maka keseimbangan akan bergeser ke kiri, ke arah reaktan, sebaliknya gitu ya. Jadi kalau kita kasih ke kiri, namanya ke kanan, gesernya ke kanan. Kalau kita kasih ke kanan, bergesernya ke kiri. Ada pertanyaan? Sama KSCN juga begitu. KSCN tadi kan reaktan. Jadi kalau reaksinya ditambahkan reaktan, maka keseimbangannya bergeser ke arah produk atau ke arah kanan. Apakah semuanya menjawab semua? Ya. Ya, semuanya kanan. Ya, jadi penjelasannya begitu ya, jangan hanya tahu kanan saja, tapi kanan tadi. Nah, nomor 6, ada yang bisa membantu ibu menyimpulkan? Silakan. Ria Haji, boleh? Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ketika larutan FeSCN3+ ditambah ke masing-masing larutan seperti ketika larutan FeSCN3+ ke KSCN, larutan akan berubah menjadi pekat disebabkan oleh KSCN yang bertambah. Karena konsentrasi tersebut bertambah, maka keseimbangan akan bergeser ke kanan. Begitu pula dengan FeSCN3+ ditambah ke FeCl3, namun bedanya warna lebih pekat. Beda lagi dengan jika FeSCN3+ ditambah NaOH, maka akan Mengurangi apa? konsentrasi reaksi dan keseimbangan menjadi geser ke kiri. Jadi warna larutan Jadi warna larutan? menjadi lebih tua. Oke. Sudah cukup sampai situ atau tambahan lagi? Sudah. Baik, terima kasih Ria. Penjelasannya cukup bagus ya mengenai perubahan warna, kemudian ada penambahan yang dijelaskan di situ. Dari kelompok lain apakah ada yang ditambahkan? Silakan. Jika konsentrasi reaktan ditambahkan atau konsentrasi produk dikurangi, keseimbangan akan bergeser ke arah produk atau ke ruas kanan. Apa yang terus ada lagi? Yang lain itu. Jenius. Jika konsentrasi reaktan dikurangi atau konsentrasi produk ditambah, keseimbangan akan bergeser ke arah reaktan atau ke ruas kiri. Oke, terima kasih Jelika, penjelasannya cukup baik. Jelika supaya tidak memahami sekali ya mengenai perbedaan keseimbangan. Iya, supaya tidak hafal dalam kepala ya. Terima kasih Jelika. Kasih tepuk tangan dulu untuk yang mengikuti Ria dan Jelika. Saling melengkapi ya. Kalau Ria tadi menjelaskannya dengan detail warna, kemudian ion-ionnya. Kalau si Jelika tadi menjelaskannya secara keseluruhan, dirangkum menjadi satu ya. Terima kasih. Nah, akhirnya kita sampai pada penghujung kelas. Ibu minta kalian kerjakan kembali soal evaluasi atau proses yang linknya sudah Ibu kirimkan ke guru. Evaluasi yang pembelajaran silakan diisi nama, kemudian kerjakan soal yang pertama. Zeni gemar sekali makan bakwan dengan cuko. Pasti yang suka cuko. Kemudian dalam sekali makan bisa menghirup 250 cuko. Wah, banyak ya Zeni minum cukonya ya. Suatu ketika Zeni sakit gigi. Apa yang menyebabkan Zeni sakit gigi? Silakan dijawab. Oh, nomor 2-nya ada persamaan reaksi mengenai pergeseran arah ke kanan atau ke kiri, tadi sudah kita bahas. Kemudian ada azas lecakria. Ya, kemudian ini kita sudah menyimpulkan tadi pembelajaran kita mengenai arah pergeseran keseimbangan.
sudah melaksanakan konser. Nah, sekarang ibu tanya gimana perasaannya setelah melakukan percobaan ini? Merasa seru? Kesulitan nggak dalam merancang? Sulit. Dalam membuat prosedurnya masih sulit. Oke. Kalau mengambil alat dan bahan tadi gimana? Hah? Bisa ya? Bisa udah makin lihai ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu kita ke faktor yang lain. Kalau ini tadi terbiasa mempertimbangkan dengan faktor konsentrasi, yang selanjutnya adalah dengan suhu, tekanan, dan volume. Baik. Dan juga ada peran-peranan faktor ini ke bidang industri dalam bidang sehari. Baik, untuk mengakhiri semuanya silakan kita berdoa. Pak, sebelum kita menutup pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah dan selalu diingat, jangan sampai pembelajaran kita ini hilang begitu saja. Semoga pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang bermakna yang akan selalu kalian ingat ya. Oke. Adik kata